Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bosku semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun, dan segala angan impian para bosku semua segera tercapai. Amin bosku. Hari ini saya masih di negara Malaysia dan saya masih bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia bosku. Jadi jika para bosku bertanya di mana saya bekerja di wilayah Pahang bosku. Dan sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, saya mengucapkan selamat datang untuk para bosku semua yang baru datang di channel ini. Mari sama-sama kita jalin silaturahmi di channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini bosku. Dengan begitu para bosku semua sudah menyemangati saya agar mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya bosku. Dan para bosku semua tentunya akan mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru di channel ini dari setiap video-video yang kita upload setiap harinya bosku. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan dari setiap video yang kita upload setiap harinya. Tentunya masih dalam pembahasan seputar negara Malaysia dan Indonesia bosku. Dan terima kasih banyak saya ucapkan untuk para bosku semua yang selalu setia di channel ini, yang sudah like video ini dan yang sudah subscribe di channel ini bosku. Terima kasih banyak, kita masuk ke pembahasan pada hari ini. Jadi untuk para bosku semua, dalam setiap pembahasan video yang saya upload di channel ini, saya berharap para bosku semua jangan men-skip videonya bosku. Saya khawatir terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham, nantinya saya disalahkan juga bosku. Karena ada di beberapa video, saya itu seolah-olah salah menyampaikan informasi bosku. Maka dari itu saya sarankan untuk para bosku semua, jangan skip videonya ya. Nanti ada poin-poin penting yang bisa terlewat, sehingga membuat apa yang saya sampaikan itu menjadi salah bosku. Jadi saya mohon jangan skip videonya bosku, supaya poin demi poin yang saya sampaikan itu bisa diterima oleh para bosku semua secara penuh bosku. Oke, saya akan menanggapi satu komentar ya. Sesungguhnya komentar ini sudah saya hapus bosku, karena komentarnya itu ya rada menyalahkan saya sedikit, saya rasa bosku ya, atas video yang seperti ini ya. Jangan cari komentarnya, karena komentarnya sudah saya delete bosku. Jadi di situ saya membahas jangan berpikiran negatif terhadap negara Malaysia hanya karena ucapan hoax ya. Jadi saya berharap di video itu para netizen khususnya orang-orang yang berasal dari Indonesia, jangan begitu saja gampang menerima berita-berita buruk mengenai negara Malaysia. Pastikan dulu, selidiki dulu, cari tahu dulu gimana kebenarannya, karena banyak sekali sekarang orang-orang jahat yang menyampaikan informasi-informasi palsu mengenai negara Malaysia demi mendapatkan keuntungan ya. Dan poin terpenting dalam video tersebut yang mau saya sampaikan, pastikan dulu segala informasi itu baik buruknya ya bosku. Jadi jangan semua langsung diterima, selidiki dulu, pastikan dulu, karena ada beberapa informasi yang mungkin saja itu salah bosku. Karena banyak sekarang orang yang ada di Indonesia ya, itu lebih tahu banyak hal negara di Malaysia daripada orang yang sudah pernah ke Malaysia ya. Jadi dia juga belum pernah ke Malaysia, tapi dia sudah banyak tahu mengenai negara Malaysia bosku. Maka dari itu saya nggak mau terjadi miskomunikasi, sehingga nanti para bosku semua yang tentunya nanti juga yang dirugikan bosku. Maka dari itu dalam video tersebut saya mengatakan untuk para bosku semua, selidiki dulu, pastikan dulu, pahami dulu, dan cari tahu dulu kebenarannya bosku. Tapi ada salah satu komentar yang membuat saya itu ingin membahasnya dalam video ini ya bosku. Komentar tersebut tidak saya permasalahkan, tapi saya mau membahasnya karena komentar itu berkaitan dengan video yang saya upload tersebut bosku. Karena di situ saya mengatakan dalam video tersebut, jangan benci negara Malaysia hanya karena hoax ya bosku, hanya karena berita palsu, hanya karena berita yang disampaikan oleh orang-orang yang nggak benar bosku. Tapi ada salah satu dari para bosku yang menyampaikan itu seperti keluh kesahnya ya. Dia mengatakan, bagaimana kamu bisa membuat video seperti itu?
Apakah kamu tidak tahu mengenai TKI Indonesia itu yang disiksa di Malaysia? Bagaimana perasaan orang tuanya atau keluarganya melihat videomu yang seperti ini? Jadi dia cakap seperti itu bosku. Kurang lebih seperti itu ya. Karena saya juga sudah delete komentar ya bosku. Bukan tanpa alasan saya mendelete komentar tersebut bosku. Bukan nggak respon ya, bukan nggak respect ya. Saya juga sebelumnya sudah membalas komentar itu. Tapi saya takut komentar itu memicu banyak kebisingan bosku. Komentar itu banyak memicu kekacauan di kolom komentar ya. Meskipun saya tahu niat dari dia berkomentar itu adalah positif ya, dia baik ya, karena dia memperhatikan kepentingan orang lain. Menurut saya seperti itu bosku. Tapi tentunya komentar jenis seperti itu tentunya bisa membuat atau memicu banyak kekacauan di kolom komentar di video bosku. Maka dari itu saya memutuskan untuk mendelete-nya. Jadi mungkin ada juga dari para bosku semua yang bertanya-tanya mengenai seputar hal yang demikiannya. Jadi para bosku semua mendengar kalau ada orang Indonesia yang mendapat sisaan atau orang Indonesia yang mendapat celaka di negara Malaysia ketika memutuskan bekerja di Malaysia ya bosku. Jadi ini pembahasannya agak berat ya bosku. Ini pembahasannya agak berat. Para bosku itu harus lebih bijaksana mendengarnya ya. Karena jika saya salah-salah berbicara dalam video ini, tentunya saya nanti mendapat kesalahan besar bosku. Jadi saya mencoba untuk berbicara secara bijaksana ya bosku. Jadi menurut saya bosku ya, setiap orang itu ditentukan oleh langkah rezeki pertemuan maut ya. Langkah rezeki pertemuan maut itu nggak kita tahu kapan datangnya, di mana datangnya bosku. Jadi meskipun kita sudah berlaku baik dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kalau yang namanya sudah langkah rezeki pertemuan maut, itu cuma Tuhan yang tahu bosku kapan terjadinya. Maka dari itu mohon maaf ya, saya nggak mempermasalahkan mengenai apa yang terjadi di negara Malaysia. Meskipun nanti kita kerja di negara-negara luar lainnya bosku, tentunya yang namanya langkah rezeki pertemuan maut itu bisa saja kita terima kapan saja bosku. Kalau bisa selidik demi selidik ya, sesungguhnya ada banyak sekali permasalahan yang terjadi yang melibatkan TKI Indonesia bosku. Itu bukan hanya berbicara TKI yang pergi ke Malaysia bosku. Jadi banyak sekali TKI yang mempunyai masalah atau mengalami bencana atau musibah itu ketika dia pergi ke Arab Saudi, ke Thailand, ke Kamboja. Ada banyak sekali ya bosku menurut saya ya. Jika para bosku cari tahu nah bagaimana TKI yang bekerja ke Kamboja, para bosku bisa searching di internet ya. Bagaimana para TKI yang dijanjikan bekerja di negara lain, dan setelah sampai di negara tersebut, para TKI itu diberikan pekerjaan yang nggak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan bosku. Dan itu nggak terjadi di Malaysia ya. Jadi saran saya, kita jangan semena-mena mempermasalahkan semua problem TKI ke negara Malaysia bosku. Karena banyak sekali juga permasalahan-permasalahan yang terjadi ya, itu di luar dari negara Malaysia bosku ya. Tapi baiklah, kalau memang para bosku merasa kejadian itu terjadi di negara Malaysia ya, dalam video ini saya hanya mau berbagi bagaimana cara mengatasinya ya. Saya nggak mau membahas bagaimana hal itu bisa terjadi, bagaimana kekerasan bisa terjadi, bagaimana tindak kejahatan itu bisa terjadi ya. Tapi di sini saya mau berbagi untuk para bosku semua mengenai pengetahuan saya, mengenai hal yang saya tahu, agar hal-hal demikian tidak terjadi lagi untuk para bosku semua yang mau bekerja ke Malaysia bosku. Dan untuk komentar tersebut juga saya sudah bahas ya bosku. Saya sudah balas salah satu dari para bosku yang mengatakan, bagaimana kamu bisa membuat video seperti ini? Apakah kamu memikirkan perasaan orang tua atau keluarga dari TKI yang disiksa atau yang meninggal di negara tersebut? Jadi komentarnya seperti itu bosku, kurang lebih seperti itu ya. Karena saya sudah dilihat, tapi saya ingat beberapa kata-katanya dan intinya seperti itu bosku. Jadi saya sudah membalasnya ya bosku. Saya cakap seperti ini bosku. Hal itu akan gampang diatasi jika para bosku berangkat dari Indonesia ke Malaysia itu secara resmi. Dan atas komentar saya tersebut bosku, salah satu para bosku yang mengirimkan komentar sebelumnya itu nggak lagi menjawab apa-apa bosku. Jadi saya hanya menerima satu like ya. Saya nggak tahu itu like dari mana, tapi komentar tersebut tidak lagi dibalas. Karena saya rasa komentar itu sudah selesai, maka dari itu saya delete lah bosku. Karena saya takut memicu kekacauan di kolom komentar ya. Dan dalam video ini bosku, saya mengingatkan untuk para bosku semua ya, agar kita bisa terhindar dari berbagai masalah ketika kita mau bekerja di negara Malaysia bosku.
Maka dari itu saya sering mengatakan untuk para bosku semua, pergilah bekerja ke Malaysia, karena tentu kita semua tahu itu kita bisa banyak menerima berbagai kebaikan ya. Selain hal istimewa yang bisa kita dapatkan dari segi berbahasa ya, bahasa kita itu sama. Dan dalam segi penghasilan tentunya kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada kita bekerja di negara kita bosku. Secara keseluruhan seperti itu bosku. Tapi tak terlepas dari semua itu bosku, saya selalu menghimbau, memberi amaran, memberi masukan untuk para bosku semua agar pergi ke Malaysia itu secara resmi bosku. Jangan melalui calo-calo ilegal yang ada di Indonesia bosku. Nanti dampaknya bisa buruk untuk para bosku semua. Contohnya seperti ini. Para bosku semua itu bekerja ke Malaysia melalui jalur ilegal, dan para bosku semua itu nggak terdaftar di dinas ketenagakerjaan yang ada di Indonesia bosku, dinas pemerintahan terkait yang ada di Indonesia. Jadi keburukannya adalah bagaimana orang-orang Indonesia mendata orang-orangnya yang pergi bekerja ke Malaysia bosku. Sedangkan kita itu nggak terdata ya, sedangkan kita itu nggak tahu posisinya di mana, pekerjaan kita apa, masa habis kontrak kita gimana, masa keberangkatan kita ke Malaysia itu kapan. Jadi orang-orang dinas terkait yang ada di Indonesia sulit untuk memantau kita bosku. Perusahaan yang menerima kita bekerja itu apa nama perusahaannya, bergerak di bidang apa, bagaimana reputasi perusahaannya, apakah baik atau buruk. Jadi hal itu yang membuat saya selalu mengingatkan untuk para bosku semua ya, agar bekerja ke Malaysia melalui jalur resmi bosku. Jadi kalau kita pergi dari Indonesia ke Malaysia melalui jalur resmi, tentunya kita itu terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Indonesia. Nama kita ada, nomor kita ada, tanggal kepergian kita itu ada, dan masa habis kontrak kita itu ada, di mana PT tempat kita bekerja di Malaysia itu ada. Jadi dinas pemerintahan Indonesia itu gampang untuk mengontrolnya bosku. Dan jika terjadi masalah atau problem, orang-orang yang bertanggung jawab mengenai keselamatan TKI yang ada di Malaysia itu mudah untuk mengatasinya, mudah untuk mengontrolnya bosku. Jadi seperti itulah yang sering saya katakan ya bosku. Jadi untuk para bosku semua yang pergi dari Indonesia ke Malaysia itu secara ilegal atau buru-buru atau apapun alasannya, jika terjadi masalah atau problem ketika para bosku sudah bekerja di Malaysia, jangan salahkan siapa-siapa ya. Karena pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia itu sudah bekerja sama, sudah bertanda tangan di surat perjanjian yang sama mengenai ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan Indonesia yang ada di Malaysia bosku. Jadi perjanjiannya itu sudah ada, poin-poinnya sudah ada, bahkan gaji pokok yang kita terima itu sudah jelas bosku. Jadi untuk para bosku semua yang berangkat melalui Indonesia ke Malaysia untuk bekerja, yang melalui jalur resmi, tentunya hal-hal buruk itu pasti lebih minim bisa terjadi bosku ya. Karena segala peraturan, perjanjian keselamatan itu sudah ada poin-poinnya bosku. Dan kita itu sudah terjamin sebagai tenaga kerja yang resmi di negara Malaysia bosku. Hal ini bukan berarti saya itu lebih membela negara Malaysia ya, atau menyampingkan negara Indonesia, bukan seperti itu bosku. Ini adalah poin-poin penting untuk para bosku semua yang harus para bosku tahu ya. Kalau bekerja di Malaysia itu memang kita mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari di Indonesia bosku. Tapi prosedurnya, tata caranya, peraturannya, berkas-berkasnya, dokumennya, tentunya semuanya harus kita lengkapi bosku. Jangan seakan-akan kita itu ya karena terburu-buru pergi ke Malaysia, nggak melalui jalur resmi, nanti kita juga yang jadi masalah bosku. Nanti kita juga yang jadi problem ya. Jika terjadi sesuatu yang nggak diinginkan di negara di mana tempat kita bekerja, tentunya dinas pemerintahan yang ada di Indonesia itu sulit untuk melakukan sesuatu hal yang baik untuk kita ya bosku. Seperti halnya yang kami dapatkan ya, kami itu ketika bekerja di Malaysia itu melalui jalur resmi ya bosku, melalui Disnaker. Tahapan-tahapannya itu kami lalui semuanya secara resmi bosku. Kami bukan pekerja ilegal ya. Jadi ketika kami sampai di Malaysia bosku, itu pengurus perusahaan yang ada di Malaysia menyampaikan poin-poin penting mengenai peraturan dan hal-hal yang tidak boleh kami lakukan bosku.
Dan yang paling penting, dia memberikan nomor darurat. Nomor darurat ini bertujuan untuk menyampaikan keluh kisah kita atau hal-hal bahaya yang kita alami ya. Contohnya kita mengalami sesuatu bencana, insiden, atau tindak kekerasan. Kita sudah menyampaikannya ke pemimpin terdekat seperti mandor, pegawai, GM, atau yang lainnya ya. Kita sudah menyampaikan permasalahan yang kita hadapi itu kepada orang-orang yang sudah kita kenal di tempat kita bekerja ya bosku. Tapi mungkin karena ada kesibukan atau ada hal-hal lain yang lebih penting, respon dari permasalahan kita itu masih dalam proses pending ya. Dan jika kita rasa masalah kita itu memang sudah urgent ya, sudah memang harus diatasi, kita itu diberikan satu nomor yang memang itu akan bisa merespon cepat bosku. Jadi kita diberikan satu nomor urgent ya. Nomor itu bisa kita gunakan untuk hal-hal darurat bosku. Jadi kita mendapatkan fasilitas seperti itu bosku. Maka dari itu saya selalu mengingatkan untuk para bosku semua yang mau bekerja ke Malaysia, gunakanlah jalur resmi ya, jangan jalur ilegal. Karena melalui jalur resmi itu banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Pemerintahan Malaysia juga sudah menyediakan jalan ya, sudah menyediakan jalan. Nanti para TKI Indonesia lewat di sini ya. Nanti kalau para TKI Indonesia itu lewat di sini, nanti para TKI Indonesia itu mendapatkan fasilitas keselamatan, kesehatan, bonus-bonus, tunjangan lainnya, dan banyak kebaikan lainnya ya. Karena jalan yang ini adalah jalan yang sudah kami setujui dengan pemerintahan yang ada di Indonesia. Begitulah gambaran pemerintahan Malaysia memberikan kita jalannya bosku. Lewat jalan sini ya para TKI Indonesia ya. Jalan ini adalah jalan yang baik dan jalan ini adalah jalan yang resmi ya. Jangan lewat jalan yang lain. Seperti itulah menurut saya gambaran dari pemerintahan Malaysia mengenai fasilitas. Jalannya sudah disediakan nih, jalan lewat sini ya, supaya banyak kebaikan yang kamu dapatkan itu bisa kamu terima. Kita malah lewat lainnya bosku, malah lewat jalur-jalur lainnya ya. Jadi kebaikan itu sulit untuk kita dapatkan. Seperti itulah gambaran simpelnya bosku ya. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia itu sudah bekerja sama mengenai kesejahteraan TKI Indonesia di Malaysia bosku. Semua kebaikan yang tertuang dalam perjanjian itu bisa semuanya kita dapatkan asal kita masuk ke Malaysia melalui jalur resmi bosku. Kalau melalui jalur yang nggak resmi, tentunya kebaikan-kebaikan itu nanti akan kita lewati ya, karena kita nggak melalui jalur yang sudah disediakan ya. Melalui jalur yang disediakan itu ada kebaikan, ada bonus-bonus, ada jaminan kesehatan, ada jaminan keselamatan. Kalau kita melalui jalur-jalur lain, jalur-jalur yang ilegal, tentunya kita akan melewati hal-hal tersebut bosku. Tentunya kita nggak akan mendapatkan hal-hal tersebut bosku. Maka dari itu untuk para bosku semua, saya mengingatkan di akhir video ini, kalau mau pergi bekerja ke Malaysia, pastikanlah untuk pergi bekerja ke Malaysia itu secara jalur resmi bosku. Oke, terima kasih untuk para bosku semua yang selalu setia di channel ini, dan untuk para bosku semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tetap dukung channel ini dengan like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan ikon notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini bosku. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jika capek boleh beristirahat sejenak, jika menyerah jangan ya bosku, karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Raih terus angan dan impian kita sampai pada angan dan impian kita itu tercapai. Jika orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Jika orang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita harus tidak berjaya bosku? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama. Jadi apa bedanya kita dengan mereka bosku? Semangat terus bosku, yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya bosku.